Menjadi salah satu mobil small SUV terlaris di Indonesia, kira-kira apa saja kekurangan dan kelebihan dari Suzuki Fronx tipe tertinggi SGX 2026? Kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Suzuki Fronx tipe SGX yang merupakan tipe terlengkap dari Suzuki Fronx, yang mana pada video kali ini kita akan membahas lebih spesifik, di mana kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari si Suzuki Fronx menurut Kacamata Dipras. Apa saja kekurangan dan kelebihannya, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu dulu nih info promo-promo menarik dari Suzuki, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama Billy, sales Suzuki Pulau Gadung. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Suzuki, bisa langsung hubungi Billy di 0812 9244 5926. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Suzuki Pulau Gadung yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Jakarta Timur, atau patokannya seberang terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain melayani pembelian mobil Suzuki baru, showroom kami juga melayani servis, pembelian spare part, dan juga body repaint. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan servis untuk mobil Suzuki kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami, atau bisa juga hubungi Billy terlebih dahulu, agar nanti jadwal servisnya bisa Billy bookingkan. Sehingga, untuk Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi saat tiba di bengkel kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Suzuki baru, Billy sudah siapkan banyak promo-promo menarik. Contohnya, yang pertama, setiap pembelian mobil Suzuki baru secara cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, bahkan bisa nego sampai deal. Bahkan, khusus untuk pembelian mobil Suzuki Fronx tipe GX dan SGX, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis asuransi all risk selama 1 tahun. Selain itu, kita masih punya stok-stok NIK 2025. Yang mana jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan dan promo-promo tambahan lainnya. Tapi untuk stok NIK 2025 sangat terbatas, jadi harus cepat-cepatan ya. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya seperti mobil Grand Vitara ini bisa DP mulai dari 30 jutaan saja. Lalu ada Suzuki Fronx DP mulai dari 30 jutaan juga. Suzuki XL7 ini bisa dari DP 20 jutaan saja. Untuk Suzuki Jimny DP mulai dari 80 jutaan. Lalu ada Suzuki New Carry Pickup DP mulai dari 10 jutaan saja. Yang terakhir untuk Suzuki Espresso DP mulai dari 15 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai 3 jutaan saja, Bapak Ibu udah bisa bawa pulang mobil Suzuki terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-7 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% saja di awal dan nanti sisanya di tahun depan. Setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada promo tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Suzuki baru, cukup hubungi Billy saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan jika Bapak Ibu tukar tambah di kami, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan cashback hingga 4 juta lagi. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi oli, servis, dan spare part hingga 2,5 tahun atau 50.000 kilo. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Suzuki baru melalui Billy, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung hubungi Billy, nanti Billy siapkan unit test drive-nya. Dan jika bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki waktu untuk datang ke showroom kami, cukup kirimkan alamatnya, nanti Billy bawakan unit test drive ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu semua. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Suzuki, jangan lupa hubungi Billy ya. Jangan membeli mobil Suzuki sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Billy. Ingat Suzuki, ingat Billy.
Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Billy, salah satu sales marketing senior dari Suzuki BIT Pulau Gadung yang merupakan Suzuki kantor pusatnya, yaitu berada di Pulau Gadung. Dan teman-teman tadi lihat sendiri promo-promonya cukup menarik. Teman-teman yang membutuhkan info seputar pembelian mobil Suzuki nanti bisa konsultasi langsung sama Mas Billy. Nomornya sudah kita taruh di deskripsi dan di bawahnya kita lampirkan juga harga lengkap termasuk Suzuki Front dan para kompetitornya untuk memudahkan teman-teman untuk menilai-nilai kira-kira mobil mana yang tepat sesuai dengan budget teman-teman semuanya. Oke, kita langsung bongkar ya. Kira-kira apa saja sih kekurangan dan kelebihan Suzuki Front SGX menurut kacamata Andi Pras ya. Kita mulai dari depan terlebih dahulu ya. Dimana kalau ngomongin kekurangan dan kelebihan, kita akan sebutkan kelebihannya dulu. Yang pertama, Suzuki Front untuk tipe terlengkap ini sudah dilengkapi dengan ADAS ya, yang tentunya ini akan memberikan keamanan lebih. Yang sudah dilengkapi dengan Suzuki Dual Brake Support, yang mana ini ketika mendekati objek di depannya, nanti dia akan bisa melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Lalu juga dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, jadi pada saat teman-teman aktifkan cruise controlnya, seandainya kendaraan di depan lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti atau menjaga jarak dengan kendaraan depannya. Dilengkapi juga dengan blind spot monitoring untuk memberikan peringatan ketika ada kendaraan di area blind spot di kanan kiri yang tidak terlihat di spion. Lalu dilengkapi dengan lane keeping assist juga untuk menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan, dan dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi ini salah satu kelebihannya juga karena sudah ada ADAS-nya untuk tipe terlengkap. Dan kalau teman-teman nggak perlu ADAS, itu juga ada tipe-tipe lainnya ya, karena ada tipe GX dan juga ada tipe GL. Artinya varian dari Suzuki Front juga cukup lengkap. Selain itu, kelebihannya lagi lampu utamanya ini sudah LED semuanya ya. Bahkan dilengkapi dengan lampu DRL yang di bagian atas ini juga LED. Kemudian lampu sennya LED, lampu utamanya di bawah sudah LED multireflektor juga. Kemudian kelebihannya lagi, dia juga sudah ada kamera depannya ya. Jadi sudah ada kamera 360. Dan untuk kekurangannya ya, di bagian depan ini memang salah satunya boleh dibilang tidak ada fog lamp, walaupun mungkin tidak terlalu dibutuhkan karena untuk lampunya sudah agak ke bawah gitu ya. Jadi ini salah satu kekurangannya aja. Dan selebihnya kita bisa lihat ya, tampilan eksterior depannya memang ngomongin Suzuki Front ini memberikan nuansa yang cukup baru gitu ya. Tampilannya itu kelihatan sporty, modern, dan sedikit coupe juga. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Suzuki Front yang tipe SGX ini juga termasuk salah satu kelebihannya karena sudah dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi VVT plus sudah pakai teknologi mild hybrid. Yang mana dengan mesin ini dia memiliki tenaga hingga 100,7 PS dan torsi maksimal di 134 Nm. Dimana untuk mesinnya sendiri ini kalau dibandingkan dengan mesin bensin standarnya yang contohnya tipe GL-nya gitu yang belum mild hybrid, dia lebih irit ya, walaupun memang keiritannya nggak terlalu signifikan karena memang ini adalah teknologi mild hybrid yang tidak bisa menggerakkan rodanya gitu ya untuk teknologi hybridnya alias belum hybrid sejati. Tapi kekurangannya tenaganya justru lebih kecil sedikit juga dibandingkan tipe GL-nya yang pakai mesin konvensional belum pakai mild hybrid. Jadi ya di mesinnya ini plus minus ya, kalau cari mobil yang irit tentunya SGX ini ya ini salah satu pilihannya gitu ya, mungkin jarang ditemukan di para kompetitornya. Dan ngomongin Suzuki Front, ini dia berpenggerak roda depan ya, rata-rata mobil di kelas ini memang banyakkan penggerak roda depan, yang secara kekurangannya mungkin kalau ditanjakan yang agak ekstrim dia agak sedikit kurang gitu ya. Dan kita lihat pada kap mesinnya dia juga masih mendapatkan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kelebihannya terlebih dahulu, di mana untuk spionnya ini sudah dilengkapi dengan lampu sen, sudah ada blind spot monitoring, bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah ada kamera samping juga. Karena ada kamera 360, ada talang air, kemudian di atas juga mendapatkan roof rail, door handle-nya juga dilengkapi dengan tombol smart entry. Tapi sedikit kekurangan menurut kacamata Andi Pras itu di bagian velgnya ya. Karena untuk tipe tertinggi dia masih pakai velg R16 walaupun sudah racing, warnanya itu full hitam yang sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSC dan hill start assist ya. Tapi kenapa saya bilang kekurangannya? Karena rata-rata mobil di kelas ini untuk tipe tertingginya itu dia pakai velg yang lebih besar, rata-rata sudah R17. Sedangkan Front tipe tertinggi dia hanya pakai R16. Walaupun ya sebenarnya masuk dengan mobil ini yang bentuknya memang
coupe gitu ya. Dan untuk rem belakangnya dia juga masih pakai rem tromol nih, jadi belum pakai rem cakram. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior sampingnya dieselnya ini cukup modern dan kelihatan coupe banget gitu ya. Jadi serasa mobil yang modern di zaman sekarang. Sekarang kita bongkar kekurangan dan kelebihan di eksterior belakangnya ya. Kita lihat dari atas, ini juga sudah dilengkapi dengan Safin antena. Ini salah satu kelebihannya juga, dan kelebihan yang lain juga banyak ya, seperti ada roof spoiler juga dengan stop lamp yang sudah LED, kacanya sudah pakai yang anti embun juga, lalu dilengkapi dengan wiper belakang, ada kamera belakang juga, apalagi kameranya sudah 360, ada 4 titik sensor juga untuk keamanan parkirnya. Selain kamera, ada 2 lampu reflektor di kanan kiri, bahkan bumper bawahnya juga dia mendapatkan body kit tambahan ya di bagian tengahnya yang akan menambah kesan sporty. Dan untuk lampunya ini juga cukup menarik karena lampunya sudah LED semuanya, bahkan lampu malamnya itu menyambung dari kanan ke kiri dengan desain yang cukup atraktif, termasuk lampu remnya, lampu sennya juga sudah LED, cukup panjang juga, lalu lampu mundurnya kanan kiri juga sudah LED ya. Dan untuk kekurangannya ini saya tidak temukan nih kalau untuk di bagian belakang ya, bahkan untuk desain dari bodinya ini juga coupe banget sehingga kelihatan tampak modern dan terlihat berbeda nih kalau dibandingkan mobil-mobil para kompetitornya. Dia memiliki desain yang memiliki ciri khas yang cukup kuat. Untuk kuncinya, ini kelebihannya adalah sudah pakai kunci keyless atau smart key. Jadi teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci gitu ya. Jadi cukup kita kantongin. Kalau kita misalkan mau kunci, tinggal tekan tombol aja, nanti spionnya juga terlipat otomatis karena sudah auto folding. Dan saat kita unlock, sayangnya dia memang tidak langsung membuka otomatis. Ini salah satu kekurangannya, walaupun nanti pada saat kita hidupkan mesinnya, dia akan membuka otomatis. Dan kekurangannya lagi, ini hanya ada tombol lock dan unlock, hanya mau sekedar untuk membuka atau mengunci pintu aja, tidak bisa untuk hidupin mesin gitu ya, seperti beberapa mobil yang lain gitu. Mungkin itu aja, tentunya masih ada kekurangannya juga. Oke, sekarang kita bongkar interior dalamnya. Sekarang kita bongkar untuk interiornya, mulai dari door trim ini juga tampak kelihatan sporty ya. Ini akan menjadi kelebihannya juga, warna hitam berpadu warna burgundy, ada metal gold juga warnanya, warna hitam glossy juga ada, jadi kelihatan mewah, lengkap dengan lapisan soft touch juga, ada pengaturan untuk kaca spionnya, kemudian untuk central lock dan pengaturan untuk power window-nya juga ya. Kemudian di atas ini juga masih ada tweeter, di bawah ada speaker utamanya, ada laci-laci juga. Tombol-tombol di bagian kanan ini juga cukup banyak ya, mulai dari pengaturan HUD. Jadi mobil ini sudah ada HUD-nya untuk supaya kita lebih fokus ke depan gitu ya. Kemudian ada tombol kamera 360, manual leveling untuk pengaturan ketinggian sorot lampunya, ada tombol traction control dan juga tombol ADAS serta parking assist dan idling stop. Dan untuk hidupkan mesin, teman-teman cukup injak rem dan tekan tombol start engine-nya aja seperti ini ya, karena kuncinya sudah keyless tadi. Lalu untuk desain dashboardnya ini juga tampak kelihatan sporty, kelihatan mewah juga gitu ya. Jadi berpadu warna burgundy, metal gold, dan warna-warna chrome serta warna hitam secara dominan, sehingga menimbulkan kesan yang modern tapi penuh nuansa yang sporty. Untuk setirnya juga sudah dilapis kulit, ada pedal shift juga nih, jadi bisa kayak mobil manual sat-set kayak mobil balap. Di bagian kanan juga ada tombol untuk ADAS-nya termasuk adaptive cruise control dan lane keeping assist. Di kirinya pengaturan head unit audio untuk angkat telepon juga ada. Kemudian untuk setirnya juga bisa diatur naik turun, maju mundur juga, sudah tilt teleskopik. Kemudian dilengkapi dengan airbag juga untuk pengemudi, dan dia juga dilengkapi dengan pilihan auto untuk pengaturan dari lampu-lampu depannya tadi, serta untuk pengaturan dari wiper depan dan belakangnya ini juga sudah intermittent. Kemudian untuk head unit audionya ini juga dilengkapi dengan head unit audio touchscreen 10 in ya, cukup besar, bisa Android Auto, Apple CarPlay juga, bahkan tadi bisa memperlihatkan kamera 360-nya juga. Jadi sudah cukup lengkap juga. Pengaturan AC-nya juga sudah digital, ada pilihan auto juga, arah semburannya bisa badan ke kaki, ini juga menjadi kelebihannya juga. Di bawah ini juga ada colokan untuk USB, power outlet, bahkan dilengkapi dengan wireless charger juga nih. Jadi selain ada colokan, dia juga sangat lengkap ya, bisa ngecas tanpa kabel juga. Ada tempat penyimpanan di tengahnya. Untuk transmisinya, ini dia masih pakai transmisi AT konvensional 6 percepatan. Walaupun banyakan mobil sekarang CVT, untuk Fronk ini salah satu kelebihannya juga adalah pakai AT konvensional yang masih sangat diminati di Indonesia ya, mengingat karena biaya perawatannya lebih murah dan lebih mudah.
Dan untuk konsol boxnya, walaupun sudah dilapis kulit menjadi kelebihannya, tapi kalau dibuka boxnya itu terlalu kecil ya untuk penyimpanan ya. Beberapa kompetitornya cukup lumayan besar. Di depan juga ada laci utama yang cukup besar, ada airbag juga di bagian depannya ya. Untuk bahan joknya, ini juga salah satu kelebihannya, dia sudah kombinasi kulit gitu ya. Desainnya juga cukup sporty. Di tengahnya ada lapisan fabric juga dengan motif garis-garis. Jadi modelnya itu kelihatan keren gitu ya. Lengkap dengan airbag juga. Jadi airbagnya di bagian jok ada, di pilar juga ada. Jadi airbagnya sudah full 6 airbag. Ini juga menjadi kelebihannya. Di bagian kiri, di atas penumpang depan juga ada pegangan tangan. Dan untuk kekurangan, yang pertama, speedometernya ya, karena belum full digital, jadi masih analog, walaupun untuk MID-nya sudah full TFT, tapi ada beberapa kompetitor yang sudah full digital. Kemudian untuk rem tangannya ini juga masih menjadi kekurangan menurut saya, karena belum elektrik ya, jadi masih manual seperti ini. Kemudian di bagian area atas, di atas driver ini tidak ada pegangan tangan. Kemudian di sun visornya dia juga tidak ada kaca di kanan. Di kiri ada kaca, tapi itu pun standar, tidak ada lampu tambahan. Spion dalamnya juga standar, lampu cabinnya juga masih warna kuning ya, belum LED. Ini menjadi salah satu menurut kita adalah kekurangannya juga. Untuk di baris keduanya, kelebihannya juga seperti joknya yang sudah kombinasi dengan desain yang cukup sporty, warna burgundi berbadu warna hitam, lengkap dengan 3 headrest yang sudah adjustable semuanya. Seatbeltnya juga 3 titik semuanya, termasuk tengahnya ada pegangan tangan retract gitu ya. Kemudian ada kantong di bagian kiri, di kanan tidak ada. Kemudian di bagian tengah juga ada blower AC-nya, lengkap dengan 2 colokan lagi nih, bisa untuk ngecas model Type A dan Type C. Ada tempat penyimpanan juga gitu ya. Dan di samping sini juga ada tombol power window-nya juga. Dan untuk kekurangannya menurut saya yang pertama tidak ada armrest tengah nih. Sebenarnya ini juga cukup lumayan membantu kalau ada armrest ketika kita perjalanan jauh. Jadi kita ada sandaran di bagian tengah untuk tangan kita gitu ya. Selain itu, lampu kabinnya sama kayak depannya, masih halogen juga warna kuning. Itu salah satu kekurangannya juga. Kemudian untuk tingginya ini ya, sebenarnya nggak terlalu pendek banget, tapi ini menurut kita masih agak kurang tinggi ya. Kalau tingginya lebih dari saya gitu, 170-an lebih gitu, masih di sininya agak sempit gitu ya. Karena model dari bodinya tadi ya, kupnya itu mungkin akan membuat mobil ini agak sedikit pendek di area baris keduanya ini. Tapi secara overall ya cukup oke gitu ya, baik untuk fitur-fiturnya dan kelegaannya juga cukup lumayan seperti di bagian lututnya juga. Dan kekurangannya lagi itu di tengah ini masih ada gundukan nih, jadi tidak rata dengan lantai. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk bukanya ini sedikit saya kurang suka sih, harusnya di bagian sini gitu ya, tapi untuk Suzuki Front ini di bagian sini gitu, jadi agak samar gitu, nggak biasa. Ini juga menurut saya ini agak jadi kekurangan. Dan bukanya juga masih manual ya, belum ada yang elektrik sampai di tipe tertinggi. Dan kelebihannya dia sudah mendapatkan separator juga, bisa untuk nutup bagasi dan bisa untuk naruh barang-barang kecil. Kemudian kelebihannya lagi juga baris keduanya bisa dilipat nih, bisa dilipat setengah 40% atau 60% atau dua-duanya juga bisa. Dan di bagian kanan juga ada tempat penyimpanan storage untuk toolkit dongkrak lagi. Dan kalau dibuka karpetnya, dia masih mendapatkan ban cadangan. Ini juga salah satu kelebihannya ya, karena mengingat banyak mobil-mobil zaman sekarang yang sudah mulai jarang memberikan ban cadangan. Jadi kekurangannya hanya mungkin tadi ya, untuk buka tutupnya itu, untuk posisi dari tuas bukanya itu dia agak kurang ergonomis menurut saya gitu ya. Itu aja. Nah itu tadi kita sudah membongkar kekurangan dan juga kelebihan dari Suzuki Front menurut kacamata Andi Pras ya. Jadi semua mobil merek apapun, tipe apapun tentunya tidak ada yang sempurna. Tentunya ada kelebihan tapi juga ada kekurangan. Jadi buat teman-teman untuk cari mobil yang tepat tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan teman-teman sendiri nih. Pengen mobil seperti apa, terus peruntukannya apa gitu ya. Jadi ini tentunya tidak bisa sama ya, karena setiap orang punya pandangan masing-masing apakah itu kelebihan ataupun kekurangan. Nah menurut teman-teman, Suzuki Front ini apakah cukup worth it untuk dimiliki dibandingkan para kompetitornya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah.
Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki Fronx ini ataupun Suzuki tipe lainnya, teman-teman bisa nanti langsung hubungin Mas Billy, nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri. Kalau teman-teman pengen dapat harga spesial, kira-kira bisa dapat diskon berapa gitu ya. Atau kalau teman-teman pengen hitungan kreditnya, pengen tahu mobilnya langsung ya, pengen lihat unit di showroom, ataupun janjian test drive, pokoknya langsung janjian sama Mas Billy, hubungi langsung di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber dari Kacamata di Pras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bersuara di kolom komentar. Saya di Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.